Sebelum melanjutkan materi, pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang isu-isu sekitar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan presentase kepemilikan perusahaan induk atas saham perusahaan anak. Dengan catatan, perubahan itu tidak menjadikan pengendalian itu hilang. Artinya, kalau terjadi perubahan, maka tidak sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%. Karena di bawah 50% itu pengendaliannya sudah hilang. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi perusahaan induk maupun aktivitas transaksi perusahaan anak. Sekarang saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya tidak dilakukan di awal periode tetapi dilakukan pada intern atau di antar periode awal dan periode akhir. Sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham PT Induk atas PT Anak meliputi apa saja? Jadi, perusahaan induk membeli sahamnya PT Anak dari yang dibeli pada orang ketiga. Apa konsekuensinya bagi PT Induk, PT Anak, dan kepentingan non-pengendali? Jawabannya, bagi kepemilikan saham PT Induk atas PT Anak bertambah dan persentase kepentingan non-pengendali berkurang atau menurun. Terkait di PSAK 65 menyatakan bahwa kalau terjadi transaksi seperti ini yang berdampak perubahan pada kepemilikan PT Induk atas PT Anak, maka yang harus dilakukan oleh PT Induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengakui sebagai entitas. Apa yang diperbandingkan sehingga muncul ada yang diperbandingkan, terjadi nilai investasi saham yang dimiliki PT Induk sebagai akibat pertambahan saham yang ia peroleh. Dan bagaimana cara menghitungnya? Nilai aset bersih dari PT Anak dikali pertambahan kepemilikan. Nilai aset bersih dari PT Anak itu untuk tanggal 31 Desember. Maka dari itu kita harus mencari nilai aset bersih dari PT Anak pada tanggal 31 Desember. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai awal tahun ditambah laba awal tahun dan ditambah penyesuaiannya atau dikurang nilai penyesuaian. Yang dikatakan menambah jika PT Anak mengumumkan laba, jika PT Anak mengumumkan rugi, maka penyesuaian akan berkurang. Lalu, apa yang perlu disesuaikan lagi adalah dividen. Apabila PT Anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurang. Langkah selanjutnya, kita mengalihkan dengan berapa persen tambahan saham. Hasilnya, berapa nilai hasil investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh PT Induk. Karena dia memperoleh tambahan kepemilikan saham sehingga ada peningkatan nilai investasi pada PT Anak. Lalu akan dibandingkan dengan imbalan yang diserahkan oleh PT Induk sehingga dia memperoleh tambahan saham. Lalu selisihnya seandainya lebih besar peningkatan investasi PT Induk pada PT Anak dibandingkan pada imbalan yang dialihkan, lebih besar peningkatan investasi, maka selisih itu akan menambah ekuitas. Itu kalau selisihnya positif. Kalau sebaliknya, maka itu akan mengurangi ekuitas. Yang kedua, berkaitan dengan aktivitas induk, yaitu kebalikan. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya perusahaan induk yang melepas sebagian sahamnya dan dibeli oleh pihak lain atau pihak ketiga. Maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak berkurang atau turun. Persentase kepentingan
non-pengendali akan meningkat. Dan apa yang dilakukan oleh PT Induk? Jawabannya sama, dia harus menentukan berapa perubahan investasinya. Tentu perubahannya berupa menurunnya investasi dan bandingkan dengan berapa imbalan yang ia peroleh, karena dia menjual saham yang dimilikinya pada pihak ketiga, maka ia akan menerima berupa kas. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh PT Anak, yaitu PT Anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT Induk. Maka ada perubahan kepemilikan saham pada PT Anak. Bagaimana cara mempresentasikan presentase saham PT Induk ketika menambah saham pada PT Anak? Jawabannya jumlah kepemilikan saham sebelumnya ditambah saham yang baru dibeli dari PT Anak, lalu dikalikan dengan jumlah saham yang beredar pada PT Anak. PT Induk akan melakukan perhitungan apakah kepemilikan ini nilai investasi yang dimiliki PT Induk meningkat. Jawabannya jelas meningkat atau menambah nilai investasi pada PT Anak. Perhitungan nilai tercatat investasi sebelum dan sesudah itu memiliki selisih, dan selisih ini akan dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan oleh PT Induk. Jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu yang diakui sebagai penambah entitas. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih tentang transaksi entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Di sini perusahaan anak akan menerbitkan saham tambahan, tetapi akan dijual kepada pihak ketiga. Maka konsekuensinya akan mengurangi kepemilikan saham PT Induk pada entitas PT Anak. Maka yang pertama kita harus menghitung apakah entitas ini pada nilai tercatat itu berapa. Dan bisa kita lihat dampak dari penerbitan saham baru adalah turunnya kepemilikan PT Induk. Penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak itu akan meningkatkan ekuitasnya. Karena dengan menerbitkan tambahan saham, maka PT Anak mencatat modal saham di debit, berarti akan terjadi peningkatan ekuitas di PT Anak. Langkah selanjutnya, kita akan menjurnal eliminasi. Sebelum itu, kita harus menghitung dulu berapa posisi dari nilai investasi PT Induk, berapa nilai dari kepentingan non-pengendali. Dimulai dari saldo awal PT Induk, kepentingan non-pengendali. Kemudian PT Anak akan mengumumkan laba bersih, lalu dividen yang akan mengurangi saldo laba. Kemudian penerbitan saham baru yang ternyata menyebabkan nilai kepemilikan menurun dan meningkatkan kepentingan non-pengendali. Maka didapatlah hasil akhirnya dari saldo laba. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Yang pertama dieliminasi adalah saham biasa dan tambahan modal di setor. Saldo laba, bagian laba non-pengendali, dan laba atas PT Anak. Kemudian di kredit ada dividen, investasi pada PT Anak, dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya ada lagi aktivitas entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Saham yang ditarik atau dibeli merupakan saham dari entitas induk, maka jumlah saham pada PT Induk itu turun dari sebelumnya. Akuisisi saham tersebut pada nilai tercatat atau tidak, dengan cara kalikan presentasi kepemilikan induk dengan total ekuitas PT Anak. Jika sama dengan imbalan yang diperoleh, maka dipastikan akuisisi ini pada nilai tercatat. Contoh, di sini saham PT Anak memiliki nominal 1.000
per lembar. Saham treasury PT Anak atau saham yang ia tarik dari PT Induk 100.000 lembar. Dampaknya adalah menurunnya kepemilikan saham PT Induk atas saham PT Anak karena adanya perubahan jumlah saham yang beredar di PT Anak. Setelah itu kita harus menghitung nilai tercatat pada investasi. Selisih pada nilai investasi yang disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi. Baiklah, kita masuk ke materi akuisisi pada periode intern. Bab sebelumnya itu sudah dijelaskan. Pada saat sebelumnya itu diasumsikan transaksi terjadi di awal periode atau di akhir periode. Padahal pada kenyataannya perusahaan itu melakukan akuisisi yang bisa dilakukan kapanpun sepanjang tahun. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana akuisisi bukan pada awal periode atau pada akhir tahun, tetapi pada tahun berjalan. Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode intern memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Menurut PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari diperolehnya pengendalian tersebut sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Contohnya, PTA mengakuisisi PTB pada tanggal 1 April, sedangkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu terjadi pada 31 Desember. Dengan menurut PSAK 65, maka PTA akan melaporkan laporan keuangan tersebut dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember karena PTA baru memperoleh pengendalian tersebut pada tanggal 1 April dan tidak boleh PTA menghitung penghasilan dan beban-beban entitas dari PTB mulai dari 1 Januari. Karena pengendalian yang diperoleh PTA itu dimulai dari tanggal 1 April. Kemudian poin yang berikutnya, dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebelum terjadinya akuisisi itu akan mempengaruhi nilai ekuitas PT Anak pada saat akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah akuisisi akan diperlakukan sama seperti pembahasan bab sebelumnya. Pada saat akuisisi seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas pada PT ANA sama dengan nilai wajarnya kecuali mesin yang nilai wajarnya lebih tinggi sebesar 10 juta. Jika akuisisi dilakukan pada tanggal 1 April 2015 atau dalam periode intern, maka perhitungan goodwill juga dilakukan berdasarkan nilai ekuitas pada tanggal akuisisi, yaitu 1 April. Pada saat jurnal eliminasi, yang perlu diperhatikan adalah apakah akuisisi tersebut pada nilai tercatat dan akuisisi ini terjadi pada saat periode intern, maka jurnal eliminasi ada beberapa yang harus dibuat. Ada jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Selanjutnya, ada kertas kerja konsolidasian. Yang perlu kita ingat, posisinya neraca PT Induk pada tanggal 31 Desember dan neraca PT Anak pada tanggal 31 Desember. Dan di sebelahnya eliminasi dan konsolidasian.
dan selalu diingat saldo normal akuntansinya. Mungkin itu saja materi pada bab 8 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.